Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita semua pasti meyakini akan kedatangan makhluk Allah yang bernama Dajjal di penghujung zaman kelak. Muncul dengan membawa fitnah yang besar, siapapun pasti akan kesulitan untuk menghadapinya, terutama kita sebagai kaum muslimin. Bukan hanya sebagai tanda bahwa kiamat akan segera datang, tapi Dajjal juga akan membuat akidah kita menjadi goyah. Dengan fitnah besar yang dibawanya, pasti ada banyak orang yang mempercayai jika dia adalah Tuhan kita. Namun, perlu diingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah buta. Allah juga tidak butuh makan dan minum. Sementara Dajjal, dia buta sebelah dan dia hanyalah manusia biasa yang memerlukan makan dan minum serta hal lainnya yang biasa dilakukan oleh manusia. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kelebihan yang mana nanti akan dia gunakan untuk membuat fitnah yang ditujukan untuk manusia. Namun, sebelum lanjut, silakan untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa tonton video ini hingga akhir. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sahabat, seperti yang kita ketahui, kunci agar kita berhasil melalui pertikaian dunia adalah dengan mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Di dalamnya banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, seperti kisah hidup para nabi dan juga ajaran dari Rasulullah SAW yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika Dajjal datang, kelak kita harus mengingat serta mengamalkan ilmu apa saja yang pernah kita dapatkan. Karena ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis akan membawa kita menuju kebenaran dan kita pasti bisa selamat dari fitnah Dajjal. Sisanya, serahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetaplah berdoa agar kita diberi perlindungan dan keselamatan. Memahami hadis yang menceritakan sosok Dajjal. Dajjal akan datang dengan memberitahukan bahwa dirinya adalah Tuhan. Melalui kekuatan kesaktian yang dimilikinya, Dajjal akan memaksa manusia untuk mempercayainya dan menjadikan manusia tersebut sebagai pengikutnya. Tapi janganlah sampai terkecoh. Ingat, Dajjal buta sebelah, sedangkan Allah tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah, Dajjal itu matanya buta sebelah, sementara Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara kedua matanya tertulis kafaro atau kafir." Hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Serta hadis lain menyebutkan, sesungguhnya dia adalah seorang pemuda, rambutnya sangat keriting, matanya menonjol. Seolah-olah aku sedang menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Khotan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat, perlu kita ingat juga, Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, tidak mungkin bisa terlihat di dunia, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 103. Di dunia, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Rutinkan membaca doa khusus setelah tasyahud akhir atau sebelum salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Sahih beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bila kalian tasyahud akhir, berlindunglah kepada Allah dari 4 hal." Beliau mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal." Doa dalam hadis tersebut memiliki arti,
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahanam, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Hafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kita bertemu dengan Dajjal kelak, maka bacalah 10 ayat surat Al-Kahfi. Agar kita bisa membacanya, kita harus menghafalnya dari sekarang. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menjelaskan dalam buku beliau yang berjudul Al-Qiyamah Asyugro, ada ulama yang menerangkan bahwa di awal surat Al-Kahfi terkandung ayat-ayat yang menakjubkan, yang dapat mengokohkan hati pembacanya, sehingga dia tidak akan terfitnah oleh Dajjal, tidak akan heran dengan kemampuannya, dan tidak akan terpengaruh olehnya. Al-Qiyamah As-Sugro halaman 258. Masuklah ke salah satu dua kota tanah suci, Makkah atau Madinah. Dajjal muncul di perbatasan antara Syam dan Irak. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan tentang Dajjal. Sesungguhnya ia muncul di daerah antara Syam dan Irak, sehingga membuat kerusakan di kanan dan kiri. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya, kecuali di kota suci Makkah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semuanya akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana akan dijaga dengan malaikat yang berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari Madinah untuk menemui Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari 1881 dan Muslim 2943. Di riwayat lain menjelaskan, Dajjal tidak dapat masuk ke dalam 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Sahih, hadis riwayat Ahmad 24085, As-Sahihah 2934. Selesai sudah materi yang disampaikan. Jika sahabat menyukai video ini, silakan klik tombol like dan jangan lupa beritahukan seluruh keluarga dan teman-teman untuk menonton video ini. Mari kita sama-sama berjuang agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.